Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Potar, podcast pintar bersama Indah dan Ocha. Oke. Nah, buat teman-teman semua, semoga sehat selalu ya dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bener banget tuh teman-teman Potar. Nah, buat teman-teman Potar nih yang masih sering keluar rumah, harus selalu menaati protokol kesehatan ya, biar kita semua terhindar dari virus dan pandemi ini semoga cepat berlalu ya teman-teman Potar. Ya, bener banget tuh. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga Jaga apa jaga ya? apa tuh? Nah, untuk teman-teman Votar, berhubung kita lagi pembelajaran daring nih, jadi kita akan membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran digital. Nah, media di saat-saat seperti ini kan lagi kita butuhin banget ya teman-teman Potar. Jadi di sini kita akan bareng-bareng membahas apa aja sih sebenarnya jenis-jenis media pembelajaran digital itu. Nah, kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu ada aplikasi pembelajaran digital abad ke-21. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang, termasuk dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan telah memicu kecenderungan pergeseran dari pembelajaran konvensional secara tatap muka ke arah pembelajaran digital yang dapat diakses dengan menggunakan media seperti komputer, laptop, handphone, lalu tanpa dibatasi jarak, tempat, dan waktu, serta dapat diakses oleh siapapun yang memerlukannya. Apalagi dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan akan lebih bersifat terbuka dan bersifat dua arah, beragam, lalu multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja yang kompetitif. Nah, contoh aplikasi pembelajaran yang pertama yaitu mobile learning atau disebut juga m-learning. Didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung teknologi mobile. Nah, mobile learning ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun selama pembelajar ini membawa perangkat mobile mereka. Mobile learning ini adalah pembelajaran apapun yang terjadi ketika pembelajar ini tidak di lokasi yang tetap dan telah ditentukan, atau belajar yang terjadi ketika pembelajar mengambil keuntungan dari kesempatan belajar yang ditawarkan oleh teknologi mobile. Seperti itu teman-teman Potar. Nah, buat teman-teman Votar, contoh aplikasi pembelajaran yang kedua yaitu media sosial atau sosial media. Sebuah contoh dari aplikasi media sosial di sekolah adalah Eat Winning dan Kaiserfield Country Public School atau CCFS di Virginia, Amerika. CCFS menggunakan platform media sosial Edmodo. Edmodo ini membuat kurikulum digital CCFS dengan mudah terakses baik oleh pengajar atau pengajar dan mengizinkan pembelajaran yang lebih luas dalam ruang kelas seperti itu. Nah, teman-teman, jenis media pembelajaran yang kedua yaitu ada literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur, dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Sebagai contoh, sumber informasi digital tidak hanya dibuat berupa teks, tetapi dibuat dalam bentuk gambar maupun video dan dikemas secara menarik, teman-teman. Nah, Mbak Indah, coba nih kasih tahu ke teman-teman Potar, apa aja sih contoh dari literasi digital itu? Nah, untuk teman-teman Votar, jadi contoh dari literasi digital itu adalah literasi digital yang berbasis video dapat dibuat untuk menjelaskan berbagai materi pelajaran secara nyata dan detail, serta dapat memperlihatkan objek pelajaran dari berbagai sisi yang dapat diakses melalui YouTube. Nah, ada juga nih yang namanya augmented reality atau teknologi yang menggabungkan gambar animasi 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikannya
benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Nah, pasti teman-teman voters di sini juga sudah tidak asing lagi kan sama yang namanya YouTube. Iya benar banget tuh Mbak Indah, pasti teman-teman di sini udah nggak asing sama yang namanya YouTube kan. Nah, jenis media pembelajaran yang selanjutnya yaitu ada konten pembelajaran digital. Nah, konten digital ini merupakan alat atau sarana yang membantu pengajar dalam proses pembelajaran, sehingga bukan diarahkan untuk menggeser perannya sebagai pengajar. Pembelajaran ini menjadi lebih baik karena konten digital ini dapat menampilkan berbagai variasi media yang menarik. Contohnya itu seperti Learning Content Management System atau LCMS adalah sistem manajemen konten pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran konten manajemen ini adalah teknologi yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran yang difokuskan pada manajemen, pengembangan, dan penerbitan konten. LCMS ini akan membantu pengajar dalam mengupload konten pembelajaran ke server sekolah. Nah, pengajar ini dapat mengatur penempatan konten ini sesuai dengan kriterianya, seperti kelas, mata pelajaran, hingga ke perbabnya. Setelah semua konten ini diatur dalam folder yang baik, dengan login ke website, pembelajar dapat mengakses konten pembelajaran yang diinginkannya. Lalu contoh yang kedua ada Learning Management System, yaitu merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan, dan perangkat lunaknya ini untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara online. Seperti itu teman-teman Potar. Wah, ternyata banyak juga ya Mbak Ocha jenis media pembelajaran itu. Iya banyak banget Mbak Indah, tapi nggak sampai situ aja nih teman-teman Potar. Kita akan kasih tahu lagi nih jenis-jenis media pembelajaran digital yang selanjutnya, yaitu ada teks digital. Nah, perangkat lunak pengolah teks yang banyak digunakan oleh kita-kita semua nih teman-teman Potar, yaitu ada Microsoft Word, ada Corel Word Perfect, dan ada OpenOffice. Nah, buat teman-teman votar, di sini juga ada yang namanya gambar digital. Gambar digital istilah grafik atau gambar merujuk pada informasi yang ditampilkan melalui foto, gambar hasil tangan, ataupun tulisan. Definisi gambar sendiri adalah suatu benda yang tidak bergerak atau statis. Ini merupakan elemen penting dalam memberikan penekanan dalam menyampaikan maksud. Penggunaan grafik sendiri dapat dikatakan mampu menyampaikan sesuatu dalam bentuk yang lebih baik dengan menyampaikan berupa visual. Nah, buat teman-teman votar, di sini juga ada jenis-jenis gambar digital. Ada dua loh. Yang pertama itu gambar bitmap. Gambar bitmap adalah kumpulan bit yang membentuk sebuah gambar. Dan yang kedua adalah gambar vektor. Gambar vektor ini sangat sesuai dan mudah dikendalikan untuk tujuan manipulasi gambar dan menyesuaikannya. Gambar vektor kurang realistik dan tidak memenuhi ciri-ciri objek sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semakin kompleks gambar yang dilukis, semakin besar ukuran filenya dan semakin lambat untuk dijelaskan pada layar atau screen. Seperti itu Mbak Ocha. Nah, iya, kita ke jenis yang selanjutnya ya teman-teman Potar, yaitu ada audio digital. Nah, audio atau suara ini merupakan suara dalam bentuk seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar. Suara ini kan merupakan media yang ampuh untuk menyajikan informasi karena pemakai ini dapat mendengar suara suatu kata dengan tepat ya teman-teman Potar. Nah, juga suara ini merupakan simbol yang digunakan untuk berkomunikasi. Dan integrasi suara dalam aplikasi multimedia ini dapat memberikan informasi yang tidak dapat disampaikan oleh media lain. Contoh dari audio digital itu adalah podcast, teman-teman Potar. Wah, benar banget nih buat teman-teman votar. Jadi, yang sedang kita lakukan ini juga termasuk media pembelajaran digital loh. Nah, buat jenis-jenis selanjutnya itu ada juga yang namanya video digital. Menurut
Agnew dan Kellerman pada tahun 1996 mendefinisikan video itu sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar dan memberikan ilusi, gambaran, serta fantasi pada gambar yang bergerak. Contohnya itu ada video streaming, video conference, dan telekonferensi. Nah, jenis yang terakhir ini ada animasi digital. Jadi, apa sih itu animasi digital? Nah, bisa dikasih tahu nggak nih Mbak Uca ke teman-teman votar yang ada di rumah, apa sih animasi digital itu? Nah, teman-teman Potar, jadi animasi digital itu yaitu animasi yang dapat membantu proses pembelajaran. Jika pembelajaran ini, pembelajar hanya akan dapat melakukan proses kognitif jika dibantu dengan animasi. Sedangkan jika tanpa bantuan animasi, proses kognitif ini tidak dapat dilakukan. Nah, berdasarkan penelitian, pembelajar yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan rendah cenderung memerlukan bantuan, salah satunya yaitu animasi, untuk menangkap konsep materi yang disampaikan. Jadi, sebagai seorang pendidik, hendaknya segera mengetahui pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge pembelajar sebelum memutuskan akan menggunakan animasi atau tidak pada tampilan penyajiannya. Nah, contohnya ini yaitu ada animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Seperti itu teman-teman Potar. Wah, ternyata jenis-jenis media pembelajaran digital itu banyak sekali ya teman-teman votar. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi nih, walaupun belajar dari rumah, kita bakal tetap bisa mendapatkan ilmu dari Bapak dan Ibu guru lewat media tadi. Iya benar banget itu teman-teman Potar. Jadi sekarang kita sudah bisa mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Bapak Guru, oleh Ibu Guru, dari mana saja, dari kapanpun dan dimanapun kita bisa mendapatkannya. Nah, teman-teman votar, sampai sini dulu ya bincang-bincang kita. Semoga apa yang udah saya dan Mbak Ocha sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman votar. Tetap semangat teman-teman votar. Pergi ke kampung jalan terbelah. Pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah kata, maafkanlah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.